الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وشفاء وجعل أحكامه صالحة لكل مكان وزمان. والصلاة والسلام على من بلغ القرآن لجميع عباد الرحمن محمد نبي صلى الله عليه وسلم الثقلين الإنس والجان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sadaqallahul Azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan marilah kita semua saudara sekalian rahmati Allah untuk sejenak meluangkan waktu kita bertadabbur dengan ayat-ayat Allah, menggunakan waktu kita yang singkat ini untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau ada hidup kita ini yang kurang dari ketaatan dan ketundukan kepada Allah, maka hendaklah kita semua menjadi orang yang pertama menyesal dalam kehidupan kita. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirundung penderitaan dan ditekan serta diintimidasi oleh orang kafir dan musuh-musuhnya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada Allah. Tetapi ketika Rasulullah SAW berkenaan dengan sikap manusia dan umatnya ini terhadap wahyu Allah Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam kehidupan Rasulullah, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu terjadi Isra Mi'raj. Dan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada minimal 3 peristiwa besar yang menyebabkan Rasulullah SAW bersedih dan susah. Pertama, ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu pertama Khadijah Al-Kubra, istri beliau Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah memang susah, bersedih, mungkin juga menangis, tapi Rasulullah tidak mengeluh dan mengadu kepada Allah, hanya bersedih saja. Mungkin seperti bapak-bapak kita ya, kalau istrinya meninggal itu sedih dan pakai kacamata hitam. Kalau ada wanita-wanita yang bertakziah, sopo sing bakali bojoku, pakai kacamata hitam ya. Rasul tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, di tahun itu juga Rasulullah SAW ditinggal wafat paman beliau, yaitu Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini tokoh masyarakat Arab Quraisy yang belum Islam saat itu,
Kalau Nabi diganggu oleh orang-orang kafir, maka Abu Thalib itulah yang pasang badan membela Rasulullah SAW. Namun ketika menjelang wafatnya Abu Thalib dituntun oleh Rasulullah untuk masuk Islam, tapi Abu Thalib enggan untuk masuk Islam. Itu bertambahlah kesedihan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga di tahun itu juga Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, tetapi tidak disambut tapi disambit, dilempari batu, semua budak suruh keluar, bahkan anak-anak kecil turut melempar Rasulullah SAW. Itu yang menyebabkan susah dan sedih, tapi Rasul tidak pernah mengadu dan mengeluh kepada Allah, malah berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku ini karena mereka belum tahu. Ini kesedihan-kesedihan. Namun saudara sekalian, kalau kemudian umat Islam ini rendah dalam intensitas interaksinya dengan Al-Quran, Rasulullah bukan sedih saja, bukan susah saja, tapi Rasulullah mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sikap umatnya ini terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan ini dalam bentuk doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabb, sesungguhnya umat atau kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diperdulikan. Ini keluhan Rasulullah SAW. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diadukan dan dikeluhkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan kepada kita keluh kesah Rasulullah SAW pada Allah tentang sikap hajar, sikap tidak peduli, tidak mengindahkan Al-Quranul Karim. Nah saudara sekalian, agar supaya kita tidak terjerumus pada sikap ini, maka diantaranya para ulama seperti Ibnu Qayyim itu menjelaskan kepada kita ada bentuk-bentuk hajar yang menyebabkan kita tidak peduli terhadap Al-Quran Karim. Pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hajru tilawatil Quran, yaitu sikap keengganan dan acuh serta tidak pedulinya umat ini terhadap Al-Quranul Karim. Saudara sekalian rahmati Allah, jumhur ulama itu menyebutkan kita dianggap tidak mempedulikan Al-Quran bila membacanya itu kurang dari ambang batas minimal setiap harinya. Cuma para ulama berselisih pendapat tentang apa? Ambang batas minimal kita membaca Quran itu berapa setiap harinya. Ini sekali lagi ikhtilaf di kalangan ulama. Imam As-Suyuti yang ahli Quran itu dia menyebutkan kalau kita membaca Quran setiap harinya tidak boleh kurang dari 1 juz. Sehingga di antara ikhwan itu ada yang membaca Quran itu one day one juz ya. One day one juz. Jadi kalau misalnya kurang dari 1 juz berarti dianggap itu hajru tilawatil Quran. Ini pendapatnya Imam As-Suyuti. Yang kedua, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi sendiri, tidak harus 1 juz tiap hari ya. Selama tiap hari kita membaca 1 halaman atau 2 halaman dari mushaf Quran, insyaallah kita tidak termasuk orang-orang disebut oleh Rasulullah keluh kesah Rasulullah pada Allah, orang tidak
memperhatikan dari segi tilawatil Quran. Makanya juga Imam Syahid Al-Hasan Al-Banna mengatakan masing-masing ikhwan punya situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Karena itu zikir dan wirid Al-Quran ini tidak ada batasan, tergantung situasi dan kemampuan kita masing-masing. Yang penting jangan ada hari yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Memang kalau kita membaca sirah An-Nabawi, para sahabat ada yang khatam Quran itu 5 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ya. Itu kemampuan para sahabat. Dan Nabi memang mengatakan dalam hadis Muslim, Iqra'ul Quran fi sab'in. Bacalah Quran langsung sampai khatam dalam masa 7 hari. Au faqra'hu, atau bacalah Quran fi asyrah, dalam masa 10 hari khatam. Au faqra'hu, atau bacalah Quran fi isrina lailah, masa 20 hari khatam. Au faqra'hu fi syahr, fi kulli syahr, yaitu 1 bulan khatam. Kalau kita 7 hari belum khatam, 10 hari juga belum khatam, 20 hari belum juga bisa, lalu 1 bulan belum juga, ya, mungkin 2 bulan. 2 bulan belum bisa, 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, setengah tahun belum khatam, misalnya begitu. Maka catatan ulama, maka jangan sehari tanpa terlewati, ya, untuk membaca Al-Quran. Jangan sehari ini terlewati tanpa membaca Al-Quran, walaupun itu 1 halaman atau setengah halaman, supaya kita tidak dianggap sebagai orang hajru tilawatil Quran, tidak mengindahkan, tidak peduli terhadap bacaan Quran. Lalu umat Islam ada yang membacanya ini sungguhan apa tidak. Bahkan tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita memiliki mushaf Al-Quran? Barangkali sudah punya, ya. Dan Ajam memang bukan orang yang peduli terhadap Quran. Sama sekali di rumah tangga umat Islam tidak memiliki mushaf Al-Quran. Sampai di Androidnya nggak ada sama sekali. Mungkin MP3 itu musik dan lagu, ya. Jadi tanyakan, apakah kita memiliki mushaf Quran? Kalau sudah punya, tanyakan lagi, sudah kita bisa membaca. Jangan berdalih, bukan berdalil, walaupun saya tidak bisa membaca Quran, kan saya mengerti maksudnya. Masya Allah. Padahal standar ilmu dalam Quran adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kata tidak perlu bisa membaca Quran. Sekarang sudah ada Android, kalau dibuka, ditekan, sudah bunyi ayatnya. Padahal kata Nabi, orang yang tidak pernah terlewati tenggorokan kerongkongannya dengan Quran seperti rumah yang rusak, ya, seperti rumah yang bobrok. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, kalau sudah bisa membaca dengan baik, tanyakan lagi, sudahkah kita mengerti isinya Al-Quran? Sudahkah kita memahami? Dan sudahkah kita mengamalkan? Karena kita harus berakhlak dengan Al-Quran. Seperti Rasulullah, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, menyedihkan sekali, ya, kalau ada orang-orang yang ahli Quran, terus banyak sekarang bermunculan rumah-rumah tahfidz, darul huffaz. Tapi kita lihat ini para penghafal, remaja-remaja kita ini, dunia nyata dengan ini hidup di 2 alam, dunia nyata dan
dunia maya ya, para penghafal Quran ini akhlaknya bagaimana? Tidak seperti Al-Quranul Karim. Suka mengelek-elek pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati hidup di dua alam ya. Kan sarjana-sarjana Al-Quran sampai SAG ya, sarjana alam gaib, sampai gak kelihatan di dunia maya ini berbeda dengan dunia nyata. Akhlaknya tidak dibawa ya, yaitu berakhlak dengan Al-Quran. Sudah sekian rahmati Allah. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, bahwa tidak pedulinya umat ini yaitu hajru sima'il Quran. Sikap yang kedua ini sikap acuh, enggan, tidak peduli dengan mendengarkan dan menyimak Al-Quran. Padahal saudara sekalian, menyimak Al-Quran ini termasuk bagian dari ibadah selain membacanya sendiri. Karena itu Rasulullah SAW itu suka mendengar bacaan Quran dari lisan orang lain. Nah, kalau di dalam Quran itu surat A'raf ya, itu disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tidak disebutkan siapa yang baca. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkan dan perhatikan agar Allah memberikan rahmat kepadamu. Jadi siapa aja yang membaca ya, dengarkan, termasuk dari kaset, mungkin dari Android kita ya, kita mendengarkan, itu bagian dari ibadah. Kalau kita mengadakan safar, pergi ke luar kota, maka di headset kita atau di mobil kita, juz berapa yang belum kita dengar, jauhkan dari lagu dan musik. Ini tidak di Timur Tengah, tidak di Indonesia ya. Orang yang kayak Arab itu Timur Tengah, kecelakaan mobilnya terbalik, orangnya mati, rekordernya itu yang berbunyi musik dan lagu Umi Kulsum, orangnya mati ya. Jadi berapa juz yang belum kita dengar. Jadi waktu kita ini singkat sekali ya. Saking sibuknya orang tidak mau lepas dari musik dan lagu, sampai dikasih headset gak dengar kanan kiri, dan pasti dia tidak mengangguk-anggukkan kepala seperti orang berzikir, tapi dia tripping, gak dengar kanan kiri, mati dia dilindas kereta api ya. Masya Allah. Ya, sibukkan kita dengan mendengar Al-Quran. Dan Rasulullah SAW orang yang sangat tawadhu sekali. Rasulullah SAW ingin mendengar bacaan Quran dari lisan orang lain. Sampai Ibnu Mas'ud menuturkan, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran. Ya Ibnu Mas'ud, bacakan Quran untukku. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, aku berkata, ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil. Masa saya mau baca Quran sementara Quran itu turun kepadamu? Qala, kata Nabi, na'am. Maka aku membaca Quran, kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu surat An-Nisa. Aku membaca surah An-Nisa hatta ataitu, sampailah pada ila hadil ayah, dalam surah An-Nisa sampai ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini dalam surah An-Nisa 41. Bagaimana keadaan manusia atau orang-orang kafir bila kami datangkan setiap umat itu ada orang-orang yang menjadi saksi, dan aku hadirkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk seluruh umat manusia. Maka kata Rasulullah berkata, hasbuk, cukup sampai di situ. Maka Rasul berkata, hasbukal an, cukup sampai di situ. Faltafattu, aku menoleh kepada Rasulullah, faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan, mencucurkan air matanya Rasulullah. Ini seringkali Rasulullah menyimak bacaan Al-Quran dari para sahabat, termasuk
Abu Musa al-Asy'ari. Ketika malam hari Rasulullah, kata Abu Musa al-Asy'ari, istama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraati minal lail. Rasulullah mendengar bacaan Qur'anku suatu malam. Falamma asbahtu, maka di pagi harinya qala Rasul berkata, ya Abu Musa, istama'tu qira'ataka lailah, aku telah mendengar bacaan Qur'anmu tadi malam. Laqad utita, sungguh engkau itu diberi anugerah, mizmaron min mazamiri ali Daud, diberi anugerah keindahan suaramu seperti seruling keluarga Daud alaihissalam. Qultu, dia aku berkata, kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Rasulullah, law alimtu makanaka la habbartu laka tahbiran. Kalau aku tahu ya Rasulullah kau mendengarkan bacaanku tadi malam, tentu akan aku perindah bacaan Quran. Ini riwayat Bukhari, Muslim, juga Ibnu Hibban. Saudara sekalian, banyak hikmah kebiasaan itu istima' mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Bisa meniru para masyayikh ahli qori yang bagus bacaannya, itu ditiru. Jadi bisa juga mendengar dan bisa meluruskan. Ini termasuk pahala, diluruskan bacaan. Jangan baca sendiri-sendiri, berkumpul tapi baca sendiri-sendiri, nanti tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang menyimak, lebih-lebih yang mengoreksi, ya. Jadi ini saudara sekalian, untuk meniru bacaan terbaik, sibukkan kita dengan Al-Quran. Sebab kata Allah di dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man saghalahu qira'atal Qur'an an mas'alati wa dzikri, barang siapa yang disibukkan dengan Quran sampai dia lupa meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan beri dia afdhala ma u'tiyas sa'ilin, yang lebih baik, akan aku beri dia yang lebih baik daripada orang yang sekedar bermohon dan minta pada Allah. Disibukkan dengan Quran, membacanya, mempelajari, juga menyimaknya. Ini penting, jangan sibuk dengan yang lain. Alhamdulillah kalau mendengar imam di masjid kita Al-Falah, ya, insya Allah dia sibuk dengan Quran sampai memperbagus bacaannya, ya, bukan sibuk dengan yang lain. Umat Islam itu sibuk satu lafaz itu puluhan tahun, diganti apa saja lagunya, sampai ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, lagu Cindai dari Malaysia. Sibuk lagi, akhirnya apa? Baca apa? Ya Nabi salam salam alaika, itu lagu India, ya Saiba. Sibukin terus, itu tahunan loh. Bosan lagi diganti, ya Nabi salam salamun alaik, itu loh lagunya ya Bilatul, poco-poco. Sibukkan dengan Quran, yaitu sholawat, ya sudah gitu aja lagunya, ya. Jangan sibukkan dengan yang lain. Coba kita lihat porsinya. Kalau sebelum subuh umat Islam sibuk enggak dengan bacaan Quran? Walaupun misalnya disonding dari masjid, ya, syair Arab, agibu wadullata ilayya gibu, Qurannya mana? Sedikit. Terus syair Arab, syair Jawa, ngawiti ingsun lawan siiran. Setelah itu bacaan apalagi syair-syair saya tidak tahu itu, ya. Lalu kemudian mendekati subuh, Quran berapa? 10 surat ya, lebih 13 surat pendek-pendek, sedikit porsinya Quran. Baru setelah itu salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin
Ya Rasulullah, baru kemudian tek tek dung. Qurannya berapa? Dikit yo. Kalau Quran itu dibunyikan semua di masjid-masjid yo, jadi ruqyah syariah untuk semua kampung. Setan itu lari. Jangan disibukkan dengan yang lain. Walaupun itu baik, coba porsinya lebih banyak Al-Quran. Ya, itu saudara sekalian rahmati Allah ya. Terus jangan sampai orang itu kemudian sibuk-sibuk dengan yang lain, malah menyaingi bacaan Quran itu. Saya sebut nyaingi ini pelecehan, hati-hati. Kalau ada orang kafir melecehkan Quran, kita tidak setuju. Ayat 51 surah Al-Maidah dilecehkan. Quran jadi alat kebohongan. Tapi umat Islam coba lihat, buka di internet, itu mau menyaingi Quran ya. Tidak serius dalam hidup. Yang mengatakan itu dikasih judul Ustadz Gendeng, kayak ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun watangkuluwe, itu melecehkan Quran enggak? Ya niru-niru kayak gitu tuh. Malah ada mau baca Quran itu kedengarannya kak baca, tapi bukan. Hati-hati, melecehkan itu. Allah digandengkan dengan rokok, ya. Itu mengatakan makan roti sama kopi warokok jisamsu Masya Allah wa ni'mat. Ayo melecehkan benda itu. Allah itu digandengkan dengan rokok. Hati-hati itu ya. Disibukkan dengan yang lain justru malah melecehkan. Sampai kata seorang kiai, saya pernah tanya, ini lulusan Madinah ini, saya tanya, ya kiai, hukum tadkhil, apa hukum yang ngerokok? Oh, malah jawabannya begini, sunnah. Sebab qala syekh, enggak tahu syekh siapa itu, bu setan enggak tahu. Qala syekh itu minas sunnati ba'dal akli ayyataraqqa, termasuk sunnah Nabi mari mangan ngerokok. Ini dhaif, maudhu' saya gitu kan. Ya, kiai mengatakan ini pelecehan semua ya. Pelecehan terhadap Quran, terhadap sunnah Nabi ya, Masya Allah ya. Terus selanjutnya, ini contoh-contoh aja, bisa jadi kenyataan ya. Anak-anak kita jauhkan dari suka melecehkan Quran. Kalau mau mungkin latihan nafas, mungkin pakai nah, boleh gitu ya. Jangan terus membuat kayak ayat ya, warokok, Masya Allah ya. Terus digandengan Masya Allah loh, wa nikmat loh, kayak Allah menyetujui ya, Masya Allah ya. Terus selanjutnya saudara sekalian, yang ketiga kata Al-Qayyim Al-Jauzi, hajru tadabburil Quran, yaitu tidak peduli, tidak mengindahkan di dalam bertadabbur, merenungkan dan memikirkan ayat-ayat Quran sampai kita membacanya, juga menghafalnya, mendengarkannya. Yang penting juga adalah jangan sampai meninggalkan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, surat Muhammad ayat 24. Mengapa mereka tidak bertadabbur, merenungkan Al-Quran, atau dalam hati mereka itu sudah terkunci? Saudara sekalian, orang-orang di luar Islam saja apabila merenungkan Al-Quran, dia berpikir mempelajari Quran sungguhan akan beroleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi umat Islam. Di antaranya saudara sekalian,
Ada sebentar sedikit lagi, ada seorang yang dia bertualang di laut. Dia bertemu, ini seorang kapten Perancis. Dia bertemu dengan dua lautan, Laut Merah dan Atlantik. Dua laut ini berbeda, ya, berbeda jenis. Itu bertemu tapi tidak berbaur. Dia merenungkan, tanya kepada Profesor Dr. Maurice Bucaille, mengapa bisa seperti ini? Apa jawabnya? Itu sudah termaktub, tercantum dalam Quran 1500 tahun yang lalu, diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yantakiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dialah Allah yang mempertemukan dua lautan, tapi ada barzakh, dinding pembatas antara keduanya sehingga tidak berbaur. Dia merenungkan, seorang kapten Perancis itu mengatakan, Muhammad kan hidupnya di padang Sahara, tidak pernah berinteraksi dengan lautan, apalagi mau mengadakan penyelidikan lautan, ya. Ini kok bisa keluar dari lisannya mengucapkan dialah Allah yang mempertemukan dua lautan dan diadakan dinding pembatas antara keduanya sehingga tidak berbaur. Berarti ini wahyu Tuhan dari lisan Muhammad SAW. Maka kemudian kapten Perancis ini masuk Islam. Jadi hendaklah kita jangan sampai tidak merenungkan Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan tidak dibenarkan seorang itu hatam Quran kurang dari 3 hari karena khawatir tidak memahami Al-Quran. Kecuali kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kecuali bulan Ramadan kita memperbanyak baca Quran. Imam Syafi'i sampai dalam 1 bulan Ramadan di luar sholat itu hatam 60 kali hatam Quran. Sahabat Nabi Utsman bin Affan dari semalam suntuk sampai menjelang subuh itu menghatamkan Quran di dalam sholatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, walaupun tidak persis, setidak-tidaknya mendekati, ya. Inilah saudara sekalian, semoga apa yang saya paparkan berguna bagi kita di dunia dan kehidupan akhirat kelak insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.